Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah sampai kepada hari yang ke-10, hari Pentakosta. Nah, pada doa 10 hari ini, di hari terakhir ini, kita akan sama-sama juga kembali belajar tentang satu topik yang agak sulit juga, yang mungkin jarang kita dengar juga, tapi sebagai orang percaya kita perlu tahu tentang kejadian ini. Topik kita pada hari ini ada tentang 70 kali 7 masa. Nah, kita akan sama-sama membaca satu bagian, yaitu di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat yang ke-20 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat kepadaku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ini adalah penglihatan nubuatan tentang akhir zaman juga, yang terjadi ketika Nabi Daniel berdoa, berpuasa selama 21 hari, memohon di hadapan Tuhan untuk bangsa Israel yang ketika itu berada di dalam pembuangan. Dia sedang berdoa karena dia menyelidiki Alkitab nubuatan Nabi Yeremia tentang bangsa Israel yang akan dibuang Tuhan selama 70 tahun dan kemudian itu akan kembali, dikembalikan ke Yerusalem lagi. Nah, jadi Daniel menghitung, dia memperkirakan waktu itu sudah dekat, sehingga dia memanjatkan doa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Dan saat itulah datang firman melalui malaikat Gabriel yang memberitahukan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi tentang bangsa Israel, tentang Yerusalem, tentang Bait Allah.
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita pikir ya, kita sambungkan dengan hari pertama yang pada Musa sampaikan tentang bait Allah yang diruntuhkan. Nah, nubuatan ini semua berkaitan. Pertama kita melihat ya, malaikat Gabriel memberitakan kepada Nabi Daniel bahwa ada 70 kali 7 masa. Nah, apa itu, saudara? Ya, masa bisa diartikan ya, itu minggu, bisa diartikan tahun juga, saudara. Ya, jadi 70 kali 7 minggu atau 70 kali 7 tahun. Nah, itu bisa diartikan demikian. Tetapi dalam memahami nubuat ini, saudara yang kasih Tuhan, kita juga tidak mesti menafsirkan bahwa 70 kali 7 itu mesti 490 tahun. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, yang dinubuatkan di kitab Nabi Daniel ini dengan sejarah yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa mencocokkan apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Nah, kalau kita baca dari apa yang disampaikan malaikat Gabriel itu, dikatakan apa? Bahwa ya, ada sejak firman itu diucapkan, ya, yaitu tentang apa? Tentang pembangunan kota Yerusalem. Ya, tentang kota Yerusalem yang akan dipulihkan itu dimulai. Dikatakan ada 1 kali 7 masa, kemudian ada 62 kali 7 masa. Kemudian ada 1 kali 7 masa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam sejarah, ya, bahwa pembangunan kota Yerusalem itu dimulai ya, sejak zaman Nabi Nehemia. Ya, Nehemia mendapatkan perintah titah daripada Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu, saudara. Kota Yerusalem ya dibangun kembali. Memang sebelum Nabi Nehemia pulang membangun tembok kota Yerusalem, sudah ada kelompok-kelompok orang Israel yang pulang, yang gelombang pertama itu membangun bait Allah, membangun kota, tapi itu belum secara utuh. Ya, jadi gelombang pertama yang pulang itu menggenapi nubuat Nabi Yeremia tentang orang Israel yang dibuang 70 tahun kemudian akan dipulangkan. Itu penggenapannya. Nah, selanjutnya dilanjut dengan apa? 7 kali 7 masa yang pertama. Itu adalah masa di mana kota Yerusalem ya, sejak perintah mereka pulang sampai kepada Nabi Nehemia selesai membangun kota Yerusalem, tembok kota Yerusalem sampai selesai. Kalau menurut ahli sejarah dalam hitungan itu masa sekitar 120 tahun lamanya. Dari sejak mereka pulang kemudian membangun sampai kepada zaman Nabi Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem itu sekitar 120 tahun. Nah, jadi kita bisa melihat sesungguhnya ini merupakan satu masa 7 kali 7 masa. Nah, ini salah satu masa. Jadi kita tidak mengartikannya secara literal sebagai 7 kali 7 berarti 49 tahun. Ya. Namun itu menunjukkan satu masa yang akan terjadi kejadian-kejadian itu. Selanjutnya dikatakan setelah itu 62 kali 7 masa. Sama juga ya. 62 kali 7 masa ini tidak diartikan sebagai angka tahun 434 tahun ya. Tapi ini menunjukkan satu masa di mana dikatakan apa? Kota itu dibangun, setelah itu apa? Akan muncul ya, sampai kepada datang seorang yang diurapi. Kalau kita perhatikan ya, di ayat
26. Sesudah ke-62 kali masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, sesudah 62 masa maka akan disingkirkan seorang yang diurapi. Nah, seorang yang diurapi ini siapa? Dia adalah Tuhan Yesus. Jadi boleh dikatakan dari masa di mana Nabi Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem sampai kepada kematian Tuhan Yesus, itu ditafsirkan sebagai masa 62 kali 7 masa itu. Jadi kita tidak menafsirkan secara hurufiah itu 434 tahun. Tapi ada satu masa sampai Yesus disingkirkan, sampai Yesus mati. Nah, kemudian dikatakan kepada kita, maka datanglah setelah masa 62 masa itu selesai, maka datanglah seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus. Nah, itulah yang terjadi, seorang rakyat, datanglah rakyat seorang raja. Nah, ini adalah apa? Jenderal Titus yang kemudian memusnahkan Bait Allah. Yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, memusnahkan kota dan tempat kudus, memusnahkan kota Yerusalem dan Bait Allah. Dan itu pada tahun 70 Masehi, di mana pada hari pertama kita sudah sempat singgung. Jadi kita melihat bahwa apa yang dinubuatkan Alkitab tentang 70 kali 7 masa, itu dibagi 3. Pertama 7 masa, 7 kali 7 masa yang pertama. Kemudian itu selesai pada sejak orang Israel pulang yang pertama, sampai kepada masa Nehemia menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Itu 7 kali 7 masa selesai. Kemudian yang kedua 62 kali 7 masa, yaitu sejak selesainya pembangunan tembok Yerusalem oleh Nabi Nehemia sampai kepada kematian Tuhan Yesus, itu 62 kali 7 masa. Sehingga tinggal satu masa yang masih akan digenapi, yaitu 1 kali 7 masa itu. Nah, demi sama juga saudara, kita tidak menafsirkan itu secara hurufiah bahwa itu ada 7 tahun, saudara. Tapi itu adalah satu masa di mana dimulai dengan Bait Allah akan diruntuhkan. Di hari pertama kita sudah singgung. Jadi kita bisa dikatakan sudah memasuki masa 1 kali 7 masa itu. Tapi saudara yang Tuhan, persis hitungannya memang kita tidak tahu, saudara. Sampai kapan masa itu berakhir? Kalau kita dengan melihat apa yang dinubuatkan, kalau kita bilang dia itu 7 tahun, maka berarti setelah 7 tahun itu Tuhan Yesus datang. Tapi kita tahu ini tidak bisa diartikan demikian. Tapi kita melihat bahwa 7 masa ini adalah satu masa, bisa juga lebih daripada 7 tahun. Jadi merupakan satu masa jangka waktu tertentu. Nah, ketika masa itu berakhir kapan? Berakhir ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan 1 kali 7 masa terakhir ini, Alkitab memperlihatkan kepada kita apa yang terjadi di masa terakhir ini. 1 kali 7 masa terakhir ini adalah satu Bait Allah akan dibangun kembali. Kemudian apa? Akan ada korban. Kemudian apa? Akan ada antikristus yang muncul, yang kemudian akan menghentikan persembahan korban itu, yang akan memaksa orang Israel. Nah, sampai sekarang kita belum melihat Bait Allah akan dibangun kembali. Tapi kita melihat satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa bangsa Israel yang sudah hilang dalam sejarah manusia sejak tahun 70 Masehi, itu bisa lahir kembali, hidup lagi pada tahun 1948. 14 Mei 1948 bangsa Israel lahir, berdiri. Nah, dengan berdirinya bangsa Israel,
Dan itu sangat memungkinkan penggenapan nubuat ini bahwa nanti bait Allah akan dibangun kembali dan setelah itu muncul antikristus. Nah, kita tidak tahu persis nanti munculnya bagaimana, tapi nanti bait Allah akan dibangun kembali. Dan memang kita banyak mendengar bahwa Israel sudah mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah. Dan kita juga sering mendengarkan bagaimana Israel sebenarnya pengen bangun, tetapi untuk sekarang waktunya belum bisa bangun karena di atas lahan bait Allah itu ada tempat ibadah agama lain, ya, yang bagi Israel kalau tempat ibadah itu dipindah itu bisa menimbulkan perang yang sangat besar dan sangat beresiko sekali. Nah, oleh sebab itu kita akan terus melihat perkembangan dunia ini, terutama ya yang berkaitan dengan Israel. Nah, kita harus memperhatikan sehingga sudah kita tahu ya, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan kita sedang berada di titik mana menuju kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga kita tidak menjadi orang yang sekali lagi tidak tahu apa-apa, sehingga hari Tuhan datang kepada kita seperti pencuri yang tiba-tiba dan kita kaget dan kita tidak mengadakan suatu persiapan yang diperlukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir zaman ya, bukan hanya semakin dekat, tetapi kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan, tapi kita harus terus berdoa dan berjaga-jaga melihat perkembangan di akhir zaman ini. Apakah pandemi ini juga merupakan salah satu nubuatan yang di kitab Wahyu ya, tentang wabah yang akan menimpa dunia? Apakah itu merupakan satu bagian daripada itu? Kita harus memperhatikannya, mewaspadai diri, mengerti kita ada di mana, sehingga kita di tengah dunia yang banyak kesulitan, banyak penderitaan, kita anak Tuhan bisa tetap berdiri teguh, punya iman dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga kita bukan orang yang tidak punya pengharapan, tapi dengan pengharapan dan janji nubuatan daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tetap teguh di tengah-tengah dunia yang banyak masalah, persoalan dan penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kita syukur dan terima kasih untuk firman-Mu, untuk nubuatan-nubuatan yang tercatat di Alkitab yang Tuhan singkapkan kepada kami. Tuhan menolong kami supaya Tuhan kami tidak menyia-nyiakan semuanya itu, tapi Tuhan kami belajar, kami di dalam pimpinan Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengerti, memahaminya, dan kami bisa meresponi firman Tuhan, nubuatan-nubuatan Alkitab sesuai seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita juga sama-sama berdoa untuk berdoa ini.